Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini bisa hadir pada kegiatan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tahunan dan yang terhormat Bapak atau Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Tahunan. Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tahunan yang akan diwakili oleh Ibu Iswanti SPDSD. Kepada Ibu Iswanti SPDSD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Tahunan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif dari yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sugiati SPD, ya, salah satu guru SDN 1 Tahunan yang mengikuti CGP angkatan yang ke-11. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sugiati yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti ilmu yang didapatkan dari kegiatan anggota pendidikan guru penggerak nanti dapat dikembangkan dan dapat meningkatkan potensi yang dapat digali dari SDN 1 Tahunan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sugiati yang selama ini sudah dengan penuh semangat membimbing putra-putri SDN 1 Tahunan baik lomba maupun dalam mendidik anak-anak di kelas. Nah, semoga dengan ikut atau CGP ini nanti Bu Sugiati dapat menambah lagi ilmu yang didapatkan ini, ditambah lagi agar siswa-siswi di SD Tahunan ini nanti tambah berkarya. Dan saya mohon maaf apabila nanti dalam acara ini nanti mungkin ada kendala yang tidak kita inginkan, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Guru untuk selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang bertema diseminasi dan pemahaman budaya positif dari Ibu Sugiati SPD selaku CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Sugiati SPD disilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih sekali. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tahunan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya. Ya, ini adalah tugas dari saya mengikuti pendidikan guru penggerak.
Saya ucapkan terima kasih. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita memuji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam kegiatan diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif. Dan tidak lupa yang kedua yaitu sholawat serta salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Sugiati, yaitu dari SD Desa Tahunan CGP angkatan 11. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke budaya positif ya, saya akan menerangkan dulu yaitu perubahan paradigma belajar, yaitu dari filosofi belajar Dewantara. Tujuan pendidikan ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep ini, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan yaitu semboyannya, yaitu ing ngarsa sumutulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Konsep kemerdekaan belajar anak dapat diterapkan melalui pendidikan yang berpihak pada anak atau menghamba pada anak. Artinya, pendidikan yang guru berikan itu berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Ya, dalam menuntun anak ya dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak itu seperti biji tumbuhan yang disemaikan dan ditanam oleh Pak Tani, yaitu di lahan yang disediakan. Itu contohnya misalkan di sekolahan ya, ibu guru itu sebagai Pak Tani ya, kemudian murid itu sebagai biji ya. Di situ kalau anak itu ya kita beri bimbingan, kita beri motivasi, nanti juga akan menjadi anak yang baik. Anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani tadi. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai atau berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari dan tidak dirawat dengan baik, maka biji jagung itu pun juga tidak akan tumbuh dengan optimal. Next. Pola pendidikan yang seperti ini dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu di era mendatang. Diharapkan dari pelajar yakni menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah kreatif dan terakhir adalah bernalar kritis. Sebelum kita masuk ke budaya positif, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu ada yang mau bertanya?
Ya, silakan Bu Disma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bertanya, kan sudah dijelaskan dari semboyan Ki Hajat Dewantara itu ada 3. Nah, maksud dari semboyan Ki Hajat Dewantara itu sendiri apa, Bu? Iya, saya akan mencoba pertanyaan dari Ibu Disma ya. Tepuk tangan Ibu buat Bu Disma. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab, yaitu tadi semboyan Ki Hajat Dewantara tadi adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangon karsa ya. Ing ngarsa sung tulodo itu artinya di depan ya, sebagai pendidik itu harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak didik kita. Dan kemudian ing madya mangon karsa yaitu artinya di tengah, sebagai seorang pendidik itu harus bisa memotivasi dan memberi semangat kepada anak didik kita. Dan untuk Muri Handayani di belakang sebagai seorang pendidik itu harus bisa memberi dorongan dan arahan untuk anak didik kita. Begitu Ibu Disma, bisa diterima. Sudah, terima kasih. Next kita lanjutkan ya, yaitu budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, budaya positif. Contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah, yang pertama yaitu guru dan siswa saling menyapa dan mengucap salam ketika bertemu di kelas. Yang kedua yaitu guru dan siswa memulai pembelajaran yaitu diawali dengan salam dan berdoa. Yang ketiga, bersikap sopan dan meminta izin apabila akan masuk dan keluar kelas pada saat pembelajaran. Ya, ini saya pilih yaitu budaya positif. Di sini adalah lingkungan belajar yang nyaman. Nah, di sini mengapa toh sekolah itu penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi budaya positif bagi anak-anak ya, tentunya yaitu agar dalam mengikuti pembelajaran itu murid itu merasa nyaman dan aman, yaitu karena dengan suasana yang nyaman tadi ya dalam pembelajaran di sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan dapat mendukung keberhasilan pembelajaran murid. Ya, jadi kalau di kelas kita itu kotor ya, berarti pembelajaran di kelas itu juga tidak nyaman ya. Ya. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dengan menerapkan konsep, itu ada 5 konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi, yang keempat adalah keyakinan kelas, yang kelima adalah segitiga restitusi. Next. Ya, disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif itu sendiri adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan bukan akibat paksaan atau hukuman. Next. Ya, manfaat dari disiplin positif yaitu yang pertama yaitu disiplin muncul dari motivasi yang kuat. Yang kedua, bisa menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Yang ketiga yaitu mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai
nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat yaitu nilai kebajikan universal kita, yaitu misalkan dalam penerapan P5. Next. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kesimpulannya dari ketiga motivasi itu adalah yaitu tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut yaitu dengan motivasi eksternal ya, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih baik. Sebaiknya kita itu menggunakan yaitu motivasi internal ya. Kalau eksternal kan hanya misalkan anak itu pintar kemudian diberi hadiah, itu eksternal ya. Sebaiknya kita menggunakan yang motivasi internal ya. Bisa mendidik karakter siswa gitu. Kemudian saya lanjutkan yaitu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan semua kesalahan dan yang ia lakukan, ya peserta didik pasti memiliki alasan, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, seperti kita itu makan ya, tidur ya, tempat kita butuh tempat tinggal, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini biasanya dari keluarga, dari orang tua ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga kebutuhan penguasaan, yaitu pengakuan akan kemampuan. Biasanya kita itu murid di sekolah ya, dia bisa atau mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan ya. Siswa itu kan mempunyai bakat dan minat ya, itu kita bisa pilih bakatnya apa, kemudian kita bisa kembangkan ya, kita bisa kembangkan ya. Kalau misalkan punya bakat nari, kita kembangkan menari. Kalau misalkan voli, kita bisa mengikuti voli les ya. Kemudian yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak itu juga perlu kesenangan ya. Misalkan dari orang tua ya, semua kebutuhan anak itu harus dicukupi agar anak itu merasa senang. Begitu. Terima kasih. Ya, sekarang next ya, kita lanjutkan yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru itu sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima guru sebagai manajer. Untuk penghukum ya, penghukum di sini adalah biasanya yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa itu mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan mulut lebih dalam lagi ya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya itu patuhi aturan saya atau awas kamu, seperti itu adalah penghukum. Kemudian terlambat
lambat lagi kamu itu. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia ya hanya dia itu hanya marah ya, tidak diberi nasihat agar tidak lagi gimana atau gimana, hanya menyalahkan begitu, kemudian diberi hukuman seperti itu. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu bersuara lebih lembut ya, suaranya lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluar dengan lembut akan seperti ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu itu berbuat salah, berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Next. Kemudian yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Pada posisi ini yaitu guru itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalkan kita itu dengan berkata dengan lembut ya, kemudian kita mendekati anak tersebut ya agar tidak mengulangi perbuatan yang dia lakukan tadi, seperti itu. Kemudian ini guru itu juga berkata ya pada anak itu ya, yaitu ayo bantulah demi ibu ya, ayo ingat bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu untuk membereskan tadi ya. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Nah, itu pertama biasanya kalau murid itu berbuat salah, kita membantu dan oh iya ini aja begitu, dibantu. Kemudian sedangkan lain kali murid itu bersalah tidak membantunya, kemudian anak itu berpikir ya dia kecewa, merasa kecewa karena tidak dibantu lagi, seperti itu. Murid merasa dikecewakan ya dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi dia akan melakukan pada guru-guru yang misalkan yang disenangi saja gitu, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Memantau berarti itu guru itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau murid-murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang biasa dikatakan yaitu pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu adalah yang pertama yaitu peraturannya kelas kita apa ya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensi apa yang kamu lakukan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang
posisi pemantau sendiri berawal yaitu dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Posisi terakhir itu adalah manajer, artinya ya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada yaitu restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini, yaitu untuk keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut di kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Ya, dari 5 tadi ada 5 posisi kontrol tadi. Yang terbaik untuk guru adalah seorang manajer, guru sebagai manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan itu tidak langsung menghukum, tetapi dia akan menasehati. Tapi di awal dengan sikap memahami atau tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia itu kan pernah berbuat salah, yaitu itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, siswa itu diingatkan yaitu tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawaban itu datang dari siswa itu sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi yang terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi, yaitu menanyakan keyakinan yang telah disepakati di kelasnya masing-masing. Saat melakukan restitusi, seorang manajer tentu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturan saya, ya. Jadi tidak, guru itu bersikap emosional, tidak merasa guru itu paling hebat, ya, tidak. Ya, kita dekati murid itu. Yes, ya. Sekarang kita berbicara yaitu SPP dulu, yaitu mungkin ya kita di rumah mempunyai permasalahan atau di sekolah, misalkan kita tadi dibuat jengkel oleh murid kita, ya, kita perlu gembira dulu, ya, senang, ya. Sekarang kita tepuk gembira. Bisa? Kita bareng-bareng, ya. Tepuk gembira, ya. Ya, mulai, ya, 1, 2,
Ola ola hore 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 yes yes yes. Ola ola hore 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 yes yes yes. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, hilangkanlah sedih dan duka, hahaha. Ikut ikut, yelah kita tersenyum sudah pada tersenyum, sudah pada tersenyum nih, sudah. Bisa dilanjut lagi Bapak Ibu? Bisa? Oh ya, next dilanjut lagi. Ya, sekarang kita lanjutkan yaitu yang tadi ya, keyakinan kelas ya. Tadi kan ada 5 tadi. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengandung ya nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid itu mudah mengingat dan mudah memahami. Yang keenam yaitu keyakinan warga kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yes. Kita lanjutkan yaitu prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu dalam kita membuat keyakinan kelas itu biasanya kalau zaman pada dulu ya, dulu itu saya hanya gurunya yang membuat. Sekarang setelah saya mengikuti ini ya pada materi ini yaitu budaya positif, saat membuat keyakinan kelas itu kita diskusikan bersama dengan murid-murid kita dan disepakati oleh murid-murid kita begitu. Ya, yang pertama itu yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bertuah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Dan kedua yaitu mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau pada sticky note, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah itu bisa berpendapat. Yang ketiga yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas kita. Yes. Kemudian gantilah ya kalimat-kalimat dalam bentuk negatif itu menjadi positif. Contohnya yaitu kalimat negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Itu dibuat kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Yang selanjutnya yaitu tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas itu meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang terakhir yaitu keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, jadi kalau sudah jadi ya, keyakinan kelas tadi ditempel di dinding yang mudah dilihat oleh murid-murid. Jadi nanti murid itu mudah memahami, mudah dibaca. Ya, ini adalah keyakinan kelas 5 ya. Seperti ini contohnya, yaitu dibuat kata-katanya, kalimatnya itu nggak usah panjang-panjang gitu. Yaitu yang pertama yaitu disiplin waktu, kemudian yang kedua menjaga kebersihan lingkungan,
Yang ketiga itu mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang keempat, angkat tangan saat ingin bertanya. Yang kelima yaitu membudayakan kata tolong, ya, maaf, permisi, dan minta maaf. Ini contoh dalam membuat keyakinan kelas. Next. Ya, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 konsep yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu guru, ya, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu adalah biasanya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, biasanya itu kata yang digunakan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Itu ada 2, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita yakini, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Ya, ini lanjutan tadi segitiga restitusi tadi, ya. Tahap-tahap segitiga restitusi itu ada 3, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tindakannya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Tindakan semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tindakan kita adalah kita semua memiliki motivasi internal. Ya, sekarang masuk ke soal pernyataan yaitu penerapan hukuman atau konsekuensi. Ya. Dari sini tadi dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Ibu Intan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau bertanya, kan saya ada murid yang biasanya berangkatnya kesiangan. Nah, saya di sini kesulitan untuk membedakan yang mana memberi hukuman atau memberi konsekuensi. Terima kasih. Bu Intan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Intan. Saya akan mencoba menjawab, yaitu kita dalam memberi itu loh, keyakinan, ya, anak itu bagaimana toh anak itu tidak mengulangi kesalahan itu ada 3, yaitu menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Itu ada 3 tahapan, ya. Yang pertama tadi itu menstabilkan identitas, ya. Yang kedua itu dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini yaitu misalkan anak itu sering terlambat ke sekolah atau bangun kesiangan. Di sini guru itu tidak langsung memarahi, terlambat lagi, tetapi ibu guru itu harus mendorong anak itu bisa merefleksi diri, mengapa kok dia terlambat lagi, ya, begitu. Tapi sebagai seorang guru harus dia seperti ini, tidak apa-apa terlambat, ya, tetapi lain-kali jangan terlambat lagi, begitu. Tidak harus memberi hukuman, begitu. Kemudian yang kedua itu dengan validasi tindakan yang salah. Ya, di sini Bapak atau Ibu guru itu, ya, memberikan dorongan yaitu untuk siswa itu bisa mengidentifikasi, yaitu kebutuhan
dasar apa yang membuat anak tersebut itu tadi terlambat sekolah. Mungkin dia juga mempunyai alasan mengapa tadi dia masuk sekolah itu terlambat. Mungkin tadi ya di rumah membantu orang tua ya, mungkin dia tidurnya terlalu malam, mungkin sehingga dia bangun kesiangan seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu dengan menanyakan keyakinan. Ya, ibu guru di sini yaitu menanyakan kepada anak tersebut keyakinan apa, kelas apa yang dilanggar seperti itu. Misalkan, berarti anak ini adalah datang ke sekolah itu tidak tepat waktu. Berarti anak itu tidak disiplin waktu. Kemudian ibu guru itu memberi yaitu untuk anak tersebut bagaimana cara memperbaikinya agar anak itu tidak terlambat ya. Misalkan kalau tidur ya jangan kemalaman ya, biar tidak nanti bangun tidur kesiangan seperti itu. Apabila membantu orang tua juga bangun tidurnya lebih pagi ya, nanti agar tidak telat dalam belajar tadi begitu. Yes. Ya, di sini ada soal pernyataan penerapan hukuman atau konsekuensi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa Bu Lia? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Tadi dijelaskan bahwa ada yang namanya disiplin positif ya Bu, salah satunya yaitu memberikan hukuman. Kemudian apa yang menjadi pembeda dari hukuman dan juga konsekuensi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Lia, yaitu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensinya. Kalau hukuman di sini itu guru hanya mau anak itu tidak berbuat salah, untuk mengurangi agar anak itu tidak berbuat yang negatif seperti itu. Kemudian tapi selain itu juga kalau mulai itu diberi hukuman, lain kali dia akan berbuat kesalahan lagi seperti itu. Hanya anak itu hanya untuk anak itu saya dihukum hanya begitu saja. Kalau untuk konsekuensi yaitu guru itu memberikan bagaimana dia itu aturan yang diberikan itu, dan dia akan belajar ya, murid itu akan belajar yaitu untuk tidak melakukan kesalahan lagi, dan dia akan bertanggung jawab apa yang dilakukan anak tersebut dalam melakukan kesalahan tadi. Ya, mampu akan bertanggung jawab seperti itu. Terima kasih. Begini Pak Ibu Lia sudah bisa diterima, sudah. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke soal pernyataan yaitu hukuman atau konsekuensi. Di sini Bapak Ibu menuliskan jawaban dari pernyataan tersebut. Saya beri waktu sekitar 2 menit ya, sudah cukup ya. Yang ditulis ya. Yang pertama tadi yaitu Reno datang terlambat ke sekolah sekitar 10 menit. Pak Hendri marah sekali karena Reno sudah sering kali terlambat sekolah dan menyuruh Reno untuk lari mengelilingi lapangan. Yang pertama. Yang kedua, Siti mencoret-coret di buku Sinta dan ibu guru meminta Siti untuk menghapusnya. Yang ketiga yaitu Lina merusakkan mainannya Vika. Ibu guru meminta Lina memperbaiki mainan tersebut yang sudah dirusakkan. Yang keempat yaitu Edo seringkali membolos saat pelajaran matematika. Pak Lukman marah dan menyuruh Edo untuk membersihkan kamar mandi.
Yang kelima yaitu Rani seringkali tidak mengerjakan PR. Ibu guru meminta Rani untuk mengerjakan soal di papan tulis. Nah, itu soal itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Ada yang menjawab? Bu Rizka ya? Oh, suaranya lagi sakit, suaranya hilang. Ya, Bu Iswanti, silahkan Ibu Iswanti. Untuk soal yang pertama, saya menjawab kalau Rino itu mendapatkan hukuman karena ya salah satu. Coba dilihat jawabannya. Jadi kita cek kunci jawabannya, yaitu yang nomor 1. Ya, kita cek ya. Reno datang terlambat ke sekolah sekitar 10 menit. Pak Hendy marah sekali karena Reno sudah sering kali terlambat sekolah dan menyuruh Reno untuk lari mengelilingi lapangan. Nah, betul ya hukuman. Betul sekali. Ya, yang kedua, coba Bu Intan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Siti mencoret-coret buku dan ibu guru meminta untuk Siti menghapusnya. Kalau jawaban saya konsekuensi karena itu kesalahannya Siti dan dipertanggungjawabkan. Nah, betul sekali. Sekarang untuk Bu Lia, coba nomor 3. Nomor 3, Lina merusakkan mainannya Vika. Ibu guru meminta Lina memperbaiki mainan tersebut. Menurut saya itu konsekuensi dari Lina karena sudah merusakkan mainannya Vika, sehingga dia harus memperbaiki mainan tersebut. Kasih Bu Lia. Sekarang yang keempat, Pak Woto, coba. Nomor 4 itu seringkali membahas saat pelajaran matematika. Pak Lukman marah dan menyuruh Edo untuk membersihkan kamar mandi. Itu suatu hukuman bagi anak yang kurang disiplin. Ya, terima kasih Pak Woto. Yang kelima yaitu Budisma, coba. Rani sering kali tidak mengerjakan PR. Ibu guru meminta Rani untuk mengerjakan soal tersebut di papan tulis. Menurut saya itu konsekuensi karena Rani tidak mengerjakan PR. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang telah menjawab dari pernyataan tersebut ya. Saya nilai dapat 100 karena betul semua. Bapak Ibu guru sangat pintar semua ini. Ya, next. Ya, terima kasih. Ini tadi adalah pemaparan dari saya, yaitu tentang diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif. Ini merupakan tugas dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktu untuk saya. Semoga nanti dibalas oleh Allah SWT. Ya. Dan saya berharap untuk Bapak Ibu guru semua nanti kalau ada pendaftaran CGP untuk mendaftar begitu. Saya harapkan seperti itu. Nah, dari sini saya berpesan ya kepada di saya sendiri juga kepada Bapak Ibu guru untuk selalu yaitu meningkatkan budaya positif di sekolah kita, sekolah masing-masing kita ya. Kita semoga sekolahan kita itu menjadi sekolah yang maju ya, berpotensi dan semakin berprestasi. Terima kasih. Saya akhiri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih untuk Bu Sugiyati atas pemaparan materi diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, mari kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa sama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.